Salah satu sektor yang digali untuk pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak adalah usaha dan kepemilikan properti. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak, dalam hal ini Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, sudah melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Hal itu dimaksudkan agar kepatuhan para pengusaha properti untuk membayar pajak semakin meningkat. Undang-Undang Perpajakan telah mengatur transaksi atas kepemilikan properti yang dimulai saat transaksi pembelian lahan oleh pengembang, pembangunan, hingga kemudian terjadi transaksi penjualan atas tanah dan bangunan tersebut melalui sejumlah pasal. Kita lagi coba mengumpulkan dengan jumlah pegawai yang sedikit, kita lagi coba mengorganisir suatu audit fokus kepada sektor properti. Di situ sudah kita minta kepada teman-teman di KPP dan di Kanwil untuk melakukan pendataan wajib pajak yang bergerak di bidang properti, baik yang apartemen, kondominium, ruko, penjualan rumah-rumah kantor dan sebagainya. Nah, itu dilakukan pendataan di sana dan juga dilihat dan dicek berapa harga jual penyerahan yang sebenarnya ada di sana. Kemudian dilakukan apa? Dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak tadi, ke notaris, sekarang pihak yang akan melakukan akta jual beli, dan juga kepada pihak wajib pajak pengembang tadi. Sama halnya dengan sektor lain, kepatuhan wajib pajak dari sektor properti dibutuhkan demi mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal tersebut terkait dengan adanya temuan di lapangan bahwa sejumlah pengembang masih belum melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah pengenaan pajak atas harga tanah dan bangunan yang seringkali hanya berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP saja, bukan sesuai nilai pasar yang berlaku maupun harga jual yang sesungguhnya. Masih ada pengembang yang tidak melaporkan keseluruhan bangunan yang dijual. Misalkan dia katakanlah bulan ini atau tahun ini melakukan penjualan sebesar 100 unit, dia itu bisa melaporkan untuk perpajakannya di bawah itu. Saat ini, banyak yang menganggap langkah untuk menggali potensi di sektor pajak properti terasa memberatkan bagi para pengusaha properti. Namun, sejatinya, undang-undang yang berlaku pasti disusun dengan beragam pertimbangan yang sudah diperhitungkan secara matang. Tentunya bukan untuk memberatkan, namun demi menjaga pembangunan tetap berkesinambungan. Hal itulah yang membuat Ditjen Pajak berasa perlu untuk melakukan tindakan tegas jika ada pengembang yang tidak melaksanakan kewajibannya, tentunya setelah dilakukan sosialisasi dan imbauan. Sampai dengan kondisi sekarang, kalau ternyata itu juga belum dilakukan, kami di Direktorat Jenderal Pajak telah memutuskan akan dilakukan pemeriksaan secara masif. Artinya, semua wajib pajak yang bergerak di bidang properti ini akan dilakukan pemeriksaan secara serentak. Dan ini diharapkan selesai di tahun ini. Ditjen Pajak juga berusaha untuk tetap memberikan kepercayaan kepada para pengembang dan konsumen properti untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, serta melaporkannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami sangat menghargai apa yang Bapak Ibu sampaikan, bahwa Ibu lakukan, menjalankan self-assessment dengan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal masih ada yang kurang jelas, kami sangat terbuka sekali dan kami sangat akan membantu Bapak Ibu sekalian. Karena tugas kami adalah membantu menjelaskan bagaimana terutama bagaimana cara pembayarannya. Mencari potensi kepatuhan dan penerimaan pajak bukanlah dimaksudkan untuk memberikan beban kepada masyarakat. Namun, Ditjen Pajak justru memberikan sebuah nilai untuk menyatukan hati demi membangun negeri.
Ditjen Pajak berusaha untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat jika di dalam pajak yang dibayarkan kepada negara akan membuat masyarakat Indonesia merasakan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di berbagai bidang.